Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku pemirsa sekalian, bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita teruntuk qudwah hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikut, dan kita seraya berdoa mudah-mudahan kita bagian dari pengikutnya hingga akhir zaman itu. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian, di kesempatan ini saya akan coba menjawab pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan oleh orang-orang, terutama orang tua yang sedang memiliki memiliki anak di usia kecil gitu. Ya mungkin 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu, yang bertanya bagaimana mengajarkan, melatih anak untuk berpuasa. Pemirsa, saya coba berbagi, mudah-mudahan ini bermanfaat, terutama bagi saya yang memang juga sedang memiliki anak ya, yang sedang latihan berpuasa. Ada beberapa hal yang harus kita pahami dahulu. Pertama, ya namanya anak-anak belum balik, belum ada kewajiban berpuasa. Dalam artian ketika dia tidak berpuasa tidaklah berdosa. Ya, sama ketika dilakukan contoh terdekat yaitu sholat. Ya, belum usia balik ya tidak ada kewajiban sholat, dalam artian ketika dia tidak mengerjakan sholat dia tidaklah berdosa. Namun coba cek baik-baik bahwa dalam agama ini ya kita diajarkan satu hadis, Nabi mengatakan ajarkan anakmu sholat di usia berapa? 7 tahun ya, sampai nanti kalau di usia 10 tahun kalau masih tidak mau sholat baru dipukul. Jadi perlu dicermati juga, sama nanti ajarankan puasa. Yang perlu dicermati itu bukan dipukul di usia 10 tahun, bukan. Tapi yang perlu kita cermati adalah anak itu dilatih sholat ya, nanti bisa juga diterapkan dalam puasa, waktunya 3 tahun. Jadi ada masa yang panjang, itu pun belum balik kan, itu dilatih. Jadi orang tua itu dituntut untuk melatih anaknya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan, bahwa kita perlu melatih anak kita. Itu kewajiban kita selaku orang tua yang diberi amanah anak ya, itu melatih anak kita untuk sholat tadi dan juga puasa. Pertanyaannya kan tentang puasa. Yang kedua, saudaraku sekalian, bahwa sebelum seorang manusia itu hadir di alam dunia ini, ada alam ruh. Di alam ruh itu ada satu kejadian yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Allah bertanya kepada ruh itu, alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Al-Quran sampaikan qalu bala syahidna. Ruh itu menjawab, bala syahidna, benar, kami bersaksi, kami menyaksikan, kami bersaksi bahwa Engkau ya Allah adalah Tuhan kami. Sehingga ketika kita dengar hadis bahwa setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, makna fitrah itu kembali ke momen kejadian waktu di alam ruh. Apa itu? Bahwa seorang itu lahir, ia akan membawa fitrah keimanan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis kan bahwa anak itu lahir dalam keadaan fitrah, lalu orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi dan Nasrani. Nah, baik-baik bahwa ternyata hadis ini harus kita maknai, orang tualah yang punya tanggung jawab tentang keimanan dan ketakwaan anaknya. Tanggung jawab itu ada pada orang tuanya. Tanggung jawab ada pada orang tuanya. Orang tuanya yang haruslah mendidik, membentuk anak untuk beriman, bertakwa kepada Allah. Salah satunya dalam hal puasa. Selanjutnya yang ketiga, saudaraku, tentulah tidak ujuk-ujuk kita perintahkan anak puasa, nggak boleh makan. Itu tidak seperti itu. Hal yang mungkin bisa kita lakukan pertama
adalah kita tanamkan keimanan. Nah, alam raya ini ciptaan Allah. Allah yang Maha Kuasa. Anak itu akan menerima. Kenapa? Karena punya fitrah keimanan yang dibawa sejak ruh itu belum wujud di dunia. Di alam ruh sudah terikat dengan fitrah itu. Sehingga anak itu akan nyambung ketika kita ajak bicara keimanan, ketundukan kepada Tuhan. Lalu Allah itu perintahkan kepada kita untuk berpuasa. Wahai anakku, mari kita coba latihan berpuasa. Tentu masihlah boleh kiranya, saudaraku sekalian, kita iming-imingilah, kita bantu. Anak kalau berpuasa nanti kita ayah atau bunda kasih ini. Di awal-awal nggak apa-apa kan. Oh, itu nanti berarti puasanya karena dunia. Ya memang kan itu latihan. Dan memang masih anak-anak, tidak butuh keikhlasan, belum butuh. Mohon maaf ya, belum butuh. Kenapa? Belum dihitung amalnya. Latihan itu, terlatih untuk berpuasa, terlatih untuk berpuasa. Tentulah dalam latihan itu berat hai orang tua. Kita itu rasakan anak kita kadang malu, lapar, lelah dan sebagainya. Mari kita buat suasana yang indah agar anak itu nyaman juga menjalani puasa di bulan Ramadan. Sebelum Ramadan kita siapkan, kita bikin euforia, suatu hal yang meriah bahwa akan ada tamu agung, tamu besar. Kita bisa bikin macam-macam, bisa buat banyak hal, bisa pasang sesuatu yang meriah, sesuatu hiasan dan sebagainya, menunjukkan bahwa kita siap menghadapi Ramadan. Anak akan senang menghadapi itu. Anak akan senang membuat satu macam-macam hal yang itu agar menyambut bulan Ramadan. Di bulan Ramadan juga kita bangun aktivitas-aktivitas bersama. Bukan anak dibiarkan begitu saja. Oh, suruh nonton TV semua biar aja gitu. Nah, kita latih satu hal yang bersama untuk menumbuhkan perasaan nyaman dalam menjalani puasa. Terakhir, saudaraku, bahwa kita yakin bahwa hadis Nabi 3 hal yang terputus. Nanti ketika kita meninggal dunia, salah satunya yang tidak terputus. Ketika amal lain terputus, ya, maaf. Ketika amal lain terputus, ada 3 yang ditinggalkan. Satunya apa? Salah satunya apa? Yaitu anak soleh yang mendoakan. Tentu anak soleh itu hasil didikan, hasil upaya kita atas izin Allah menjadikan dia anak soleh. Mari kita upayakan itu. Anak yang soleh salah satunya melatih ia berpuasa. Memang pepatah mengukir ya, saat kecil itu ibarat mengukir, melatih dia, mendidik di saat kecil itu ibarat mengukir di atas batu. Susah, tapi tenang, bekasnya itu akan lama. Nanti tidak hanya kita rasakan di dunia, insya Allah kita rasakan, kita bersama lagi nanti berdoa di hadapan Allah bersama di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saya dan kita semua. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.